Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan peluang kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan yang ketiga. Yang mana dikatakan tersedia 15 kunci berbeda dan hanya terdapat satu kunci saja yang dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu. Kuncinya ini diambil satu persatu tanpa pengembalian. Nah, karena di sini terkait peluang, jadi kita perlu ingat konsep dasar mengenai peluang. Misal kita punya suatu kejadian A, peluang kejadian A disimbolkan dengan PA yang rumusnya adalah NA per NS. NA menyatakan banyaknya kejadian A yang mungkin terjadi dan NS adalah banyaknya seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Kita misalkan saja di sini kejadian A adalah pengambilan kunci pada pengambilan yang pertama untuk membuka pintu, yang B adalah kejadian untuk pengambilan kunci yang kedua, yang C adalah pengambilan yang ketiga. Sehingga untuk peluang kunci yang terambil dapat membuka pintu pada pengambilan yang ketiga bisa kita tuliskan bahwa di sini sama dengan PA, kemudian dikali dengan yang mana karena pengambilan yang pertama dan pengambilan kedua dan pengambilan ketiga, di sini ada kata hubung dan, maka untuk peluangnya tinggal kita kalikan saja. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, peluang kejadian A-nya di sini pengambilan yang pertama berarti belum dapat membuka pintu, yang mana kita lihat seluruh kejadian yang mungkin terjadi berarti ada sebanyak 15 kunci yang bisa diambil, maka NS-nya untuk yang pengambilan pertama di sini adalah 15. Oleh karena pada pengambilan pertama belum dapat membuka pintunya, berarti kunci yang diambil yang tidak dapat digunakan untuk membuka pintunya. Jadi karena ada satu kunci yang bisa membuka pintu, maka yang tidak dapat membuka pintu ada 15 dikurang 1, yaitu 14 kemungkinan yang bisa diambil, yang mana tidak bisa membuka pintunya. Selanjutnya pengambilan yang kedua, karena di sini kunci diambil satu persatu tanpa pengembalian, berarti yang awalnya sudah ada 15 kunci, pada pengambilan yang pertama sudah dipakai satu kunci, tersisa 15 dikurang 1, berarti tersisa 14 kunci yang dipilih pada pengambilan yang kedua. Karena yang pengambilan kedua juga masih belum dapat membuka pintunya, berarti diambil dari pilihan kunci yang tidak dapat membuka pintu. Karena tersisa 14 kunci, yang mana satu kunci bisa membuka pintu, berarti yang diambil di antara 14 dikurang 1 yaitu 13 kunci. Lalu pada pengambilan yang ketiga, berarti tersisa karena sebelumnya sudah dipakai sebanyak 2 kunci yang tidak dikembalikan lagi, jadi tersisa pada pengambilan yang ketiga sebanyak 15 dikurang 2 yaitu 13 kunci. Nah, karena di sini yang kita cari peluang kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan yang ketiga, berarti pada pengambilan yang ketiga di sini bisa membuka pintunya yang dari 13 kunci yang tersisa, berarti ada satu kunci yang dapat digunakan untuk membuka pintu. Maka kemungkinannya di sini hanya ada satu. Jadi kita punya pengambilan yang ketiga dapat membuka pintu adalah peluangnya 1/13. Nah, di sini 14 bisa sama-sama kita coret dan 13 bisa sama-sama kita coret, sehingga pada pembilangnya tinggal 1 dan pada penyebutnya tinggal 15. Maka inilah peluangnya yang sesuai dengan pilihan yang A. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.